Perkenalkan, nama saya Tresya Borupurba, jabatan bidang terampil, pangkat pengatur 2C dari instansi RSPAD Gatot Subroto Puskesat. Saya peserta Latsar gelombang 3 kelompok 4 tahun 2026. Saat ini saya akan memaparkan tugas mengenai pengalaman pembelajaran secara sinkronus dan asinkronus yang dilakukan saat pelatihan Latsar saat ini. Yang pertama yaitu sinkronus, yaitu sinkron, artinya metode pembelajaran yang dilakukan secara real time atau waktu yang nyata. Pengajar dan peserta berinteraksi di waktu yang sama meskipun berbeda tempat atau berbeda lokasi. Biasanya media yang digunakan yaitu dengan video conference seperti Zoom, Google Meet, live chat, atau bisa dengan telepon grup atau WhatsApp group seperti itu. Kemudian untuk kesan belajarnya yaitu yang pertama terasa sangat dinamis dan interaktif karena bisa langsung berdiskusi dari waktu yang sama dengan mentor ataupun coachnya. Kemudian kita bisa langsung bertanya apa hal-hal yang kita kurang mengerti atau kita kurang paham dengan penjelasan dari mentor. Dan kelebihannya lagi adalah ada feedback secara instan dan saat itu juga. Kemudian metode pembelajaran yang kedua yaitu asinkronus, artinya adalah belajar mandiri dan belajar disiplin, yaitu dilakukan secara fleksibel atau tidak di waktu yang sama. Untuk peserta biasanya diberikan akses melalui website untuk mengakses modul pembelajaran. Nah, untuk peserta Latsar kali ini itu kami diberikan akses melalui website LearnRI untuk mengakses modul pembelajaran berdasarkan pelatihan saat ini. Untuk kesan belajarnya yaitu memberikan ruang untuk refleksi mendalam, bisa untuk mengulang-ulang kembali materi melalui modul yang diberikan, dan kebetulan modul yang diberikan tersebut bisa di-download, jadi bisa diakses secara offline karena sudah di-download. Bisa dibaca di mana saja ataupun mudah untuk diakses. Nah, untuk saat ini kami diberikan akses modul melalui website LearnRI, terutama terkait materi agenda 2, yaitu dalam modul yang disampaikan oleh Bapak PNS Raden Riki Pramana SSMM, yaitu terkait dengan nilai-nilai dasar ASN, biasa disebut dengan berakhlak, yaitu akronim dari nilai-nilai dasar ASN yang bertujuan untuk menyeragamkan nilai organisasi. Yaitu yang pertama itu berorientasi pelayanan, pengertiannya adalah kita harus berkomitmen dalam melakukan pelayanan prima untuk kepuasan masyarakat, atau dalam hal ini apabila kita bekerja dalam instansi pelayanan rumah sakit yaitu untuk kepuasan pasien. Contohnya di kamar operasi, karena kebetulan saya pribadi melakukan pelayanan di instalasi farmasi depo di kamar operasi. Untuk contoh berorientasi pelayanan yang saya lakukan sehari-hari yaitu ramah dan sigap dalam melayani permintaan obat dan alkes yang akan digunakan untuk melakukan pembedahan ataupun di kamar operasi. Yang kedua yaitu akuntabel. Akuntabel secara simpel kita bisa sebut dengan bertanggung jawab. Untuk contoh yang sering dilakukan dan selalu dilakukan sehari-hari di tempat kerja saya adalah melakukan pencatatan terkait obat keluar, terkhususnya obat-obat narkotik, yang mana pertanggungjawabannya cukup besar apabila ada penyelewengan atau penyalahgunaan obat tersebut, sehingga pencatatan obat keluar dan obat masuk atau obat kembali itu harus dilakukan teliti dan penuh tanggung jawab. Yang berikutnya, yang ketiga, yaitu kompeten. Kompeten artinya terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Untuk contoh yang dilakukan di depo farmasi kamar operasi yaitu salah satunya mempelajari karakteristik seperti berbagai jenis benang-benang operasi, yaitu karena begitu banyaknya benang-benang tersebut kita harus mempelajari satu persatu apa jenisnya dan perbedaannya, untuk ukurannya dan segala macam. Selain itu, dalam hal kompeten kita juga harus betul-betul sebagai tim farmasi di kamar
operasi, kita juga harus betul-betul memahami apa jenis daripada alatnya, obatnya yang akan digunakan, dan kegunaannya, fungsinya, semuanya kita harus tahu dan harus berkompeten terhadap apa yang kita serahkan kepada perawat bedah ataupun perawat anestesi. Selanjutnya yaitu harmonis. Harmonis berarti saling peduli dan menghargai perbedaan. Contohnya untuk di kamar operasi sendiri yaitu menjaga suasana tetap tenang dan kondusif, terkait dengan ada perbedaan dari instalasi, yaitu instalasi farmasi dengan instalasi perawat kamar operasi, di mana kita harus saling menjaga keharmonisan karena kita saling membutuhkan untuk melaksanakan tugas yang diberikan dengan satu visi yang sama, yaitu melakukan pelayanan prima untuk kepuasan pasien, seperti artinya berorientasi pelayanan tadi, sehingga tidak membeda-bedakan juga pelayanan yang dilakukan terhadap pasien, maupun pasien BPJS misalnya, pasien tunai, itu harus disamaratakan semuanya, sehingga itulah yang kita sebut dengan harmonis, itu saling peduli dan tidak memikirkan atau memandang seseorang tersebut atau pasien tersebut dari latar belakangnya. Selanjutnya ada loyal. Loyal artinya berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dalam arti adalah kita sebagai abdi negara atau pelayan publik, kita harus mengutamakan tugas kita sebagai pelayan publik terlebih dahulu dibandingkan kepentingan pribadi kita. Selain itu juga loyal dalam arti salah satu contohnya yaitu kita loyal dalam hal waktu, yaitu lembur. Kemudian apabila kita ada pasien di waktu subuh, tengah malam, kita harus tetap standby dan harus tetap melakukan pelayanan yang optimal terhadap tugas kita untuk melayani masyarakat. Baik, yang selanjutnya itu ada adaptif. Pengertian adaptif itu sendiri adalah terus berinovasi dan antusias dalam mengembangkan dan menggerakkan diri untuk menghadapi perubahan yang terus ada. Yang terakhir yaitu kolaboratif. Kolaboratif yaitu membangun kerjasama yang sinergis. Contohnya untuk saya pribadi di tempat kerja sehari-hari yaitu berdiskusi dengan perawat bedah, berdiskusi dengan perawat anestesi mengenai ketersediaan stok obat. Kita harus menginfokan apa obat-obat yang kosong, obat-obat yang stoknya minim. Sekian penyampaian video mengenai pengalaman pembelajaran mengenai modul di agenda 2, yaitu terkait nilai-nilai dasar ASN, biasa disebut dengan berakhlak. Terima kasih untuk Bapak PNS Raden Riki Pramana SSMM yang sudah berbagi ilmu dan pengetahuan kepada kami peserta LASAR. Semoga ilmunya kami bisa laksanakan dalam kegiatan sehari-hari kami di unit kerja kami masing-masing. Dan selanjutnya berjalan dengan lancar sampai pelatihan LASAR kami selesai. Terima kasih. Sekian dari saya. Sekian penyampaian video mengenai pengalaman pembelajaran mengenai modul di agenda 2, yaitu terkait nilai-nilai dasar ASN, biasa disebut dengan berakhlak. Terima kasih untuk Bapak PNS Raden Riki Pramana SSMM yang sudah berbagi ilmu dan pengetahuan kepada kami peserta LASAR. Semoga ilmunya kami bisa laksanakan dalam kegiatan sehari-hari kami di unit kerja kami masing-masing. Dan selanjutnya berjalan dengan lancar sampai pelatihan LASAR kami selesai. Terima kasih. Sekian dari saya.